Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 02201 Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan saluran yang ada di Desa Sembung, lebih tepatnya di Jalan Raya Bengkel Merembu. Adapun topik pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama, apa permasalahan saluran yang ada di Desa Sembung? Yang kedua, bagaimana gambar dari long dan cross sectionnya? Yang ketiga, berapa kemampuan saluran dalam mengalirkan air sepanjang 500 meter dalam radius 100 meter. Yang keempat, berapa debit rancangan salurannya. Yang kelima, bagaimana evaluasi permasalahan dan penanganan saluran yang ada di Desa Sembung, lebih tepatnya di Jalan Raya Bengkel Merembu. Maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan saat itu. Yang kedua, mengetahui permasalahan saluran irigasi yang berada di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu. Yang ketiga, mengetahui elevasi melalui gambar long section dan cross section saluran irigasi di Jalan Raya Bengkel Merembu, Desa Sembung. Yang keempat, mengetahui berapa kemampuan saluran irigasi mengalirkan air sepanjang 500 meter setiap radius 100 meter. Yang kelima, mengetahui berapa debit rancangan saluran irigasi di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu. Yang keenam, mengetahui evaluasi permasalahan dan penanganan saluran irigasi di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu. Dalam penelitian ini, ketersediaan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama, roll meter untuk mengukur data di lapangan. Yang kedua, handphone untuk mengambil data dokumentasi. Yang ketiga, buku dan pulpen untuk mencatat data di lapangan. Lingkup kegiatan atau data awal. Berdasarkan hasil survei kondisi di lapangan, dalam penelitian ini, lingkup kegiatan yang digunakan adalah kasaremen dari batu kali yaitu 0,017 dan beton halus atau beton yudit 0,014. Nah, berikut adalah peta lokasi saluran irigasi di Desa Sembung yang bersumber dari Google Maps 2024. Nah, ini adalah topografi dari lokasi saluran irigasi yang ada di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu yang bersumber dari Google Earth 2024. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di saluran Sembung Jalan Raya Bengkel Merembu, yaitu adanya sedimentasi dan penyumbatan saluran dan banyak ditumbuhi tumbuhan invasif gulma. Nah, survei kedua yang saya lakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, di mana survei tersebut saya lakukan saat itu sedang kondisi hujan. Namun setelah hujan reda, baru saya survei di lokasi dan menemukan permasalahan, yaitu saluran tersebut tidak mampu menampung debit air ketika musim hujan, sehingga air dari saluran tersebut masuk ke ruas jalan dan menggenangi jalan raya. Alhamdulillah. Perhitungan analisis saluran sepanjang 500 meter dalam radius 100 meter. Nah, untuk saluran arah selatan jalan atau di titik awal, yakni saya dapatkan data di lapangan, lebar dasar salurannya atau B sama dengan 0,58 meter dan tinggi airnya atau H sama dengan 0,25 meter. Nah, untuk menentukan luas penampang basah saluran persegi yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan B dikali H, di mana B-nya adalah 0,58 meter dikali 0,25 meter. Jadi hasilnya adalah 0,15 meter persegi. Untuk mencari keliling penampang basah saluran persegi yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan B ditambah 2H. Kenapa dikatakan B ditambah 2H? 2 ini adalah karena dia persegi, jadi menggunakan 2 sisi. Nah, ini adalah 2 sisi untuk saluran persegi. Nah, jadi 0,58 ditambah dengan 2 dikali 0,25 untuk tinggi airnya, jadi didapatkan 1,08 meter.
Nah, untuk mencari jari-jari hidrolik saluran persegi yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan luas penampang basah dibagi dengan keliling penampang basah, yakni di mana penampang basah tadi kita dapatkan 0,15 dan untuk keliling penampang basahnya 1,08 meter. Jadi 0,15 meter dibagi dengan 1,08 meter didapatkan 0,14 meter. Nah, untuk mencari kecepatan saluran persegi, di sini saya menggunakan rumus Manning, di mana rumus Manningnya adalah V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2, di mana N ini adalah kekasaran koefisien Manning. Jadi 1/0,0117. Nah, 0,017 ini didapatkan dari tabel kekasaran koefisien Manning. Nah, di sini kita mendapatkan tabel kekasaran koefisien Manningnya adalah 0,017 sampai 0,030, namun saya menggunakan 0,017. Nah, ini untuk pasangan batu belah atau batu kali. Nah, jadi dikalikan dengan R tadi didapatkan 0,14 pangkat 2/3. Nah, untuk 0,007 ini adalah kemiringan dari dasar salurannya. Jadi rumusnya adalah perbandingan kemiringan dasar saluran di titik awal dikurangi saluran di titik P1. Nah, dibagi dengan jarak atau tiap radius 100 meter. Jadi di mana kemiringan dasar saluran di titik P0 adalah 60,30 dan untuk kemiringan dasar saluran di titik P1 adalah 59,60. Nah, kemiringan dasar saluran ini kita dapatkan dari gambar cross maupun long sectionnya. Kemiringan dasar saluran yang ada di titik P0 arah selatan jalan yakni 60,30 dan untuk P1 nya adalah 59,60. Karena kita sudah mengetahui elevasi dasar saluran dari gambar long sectionnya, maka kita masukkan data tersebut di rumus untuk kemiringan dasar saluran. Nah, di mana didapat 60,30 dikurangi 59,60 dibagi dengan 100, yakni didapatkan 0,007 untuk kemiringan dasar saluran. Nah, jadi kita masukin 1/0,017 dikali dengan 0,14 pangkat 2/3 dikali 0,007 pangkat 1/2 didapatkan 1,33 meter per detik. Nah, untuk mencari debit saluran persegi yaitu dengan menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V, di mana luas penampang yang tadi kita hitung adalah 0,15. Nah, untuk V-nya tadi kita dapat 1,33 meter per detik. Jadi 0,15 dikali 1,33 sama dengan 0,20 meter kubik per detik. Karena rumus yang digunakan sama, sehingga saya lanjut untuk perhitungan analisis saluran di arah utara jalan di titik P0, di mana untuk lebar dasar salurannya saya dapatkan adalah 1 meter dan untuk tinggi airnya adalah 0,13 meter. Nah, jadi penampang di arah utara jalan ini di titik P0 menggunakan jenis penampang beton Udit, sehingga nilai kekasaran koefisien yang digunakan adalah 0,014 sampai 0,18 yang didapatkan dari tabel kekasaran koefisien Manning untuk beton halus
adalah 0,014 sampai 0,018, namun saya menggunakan 0,014 untuk nilai kekasaran koefisien Manningnya. Nah, untuk perhitungan analisis debit rancangan, yaitu debit total sama dengan debit saluran di titik awal ditambah dengan debit saluran di titik seterusnya, sehingga dari perhitungan tersebut, dari P0 saya dapatkan 0,20, dan untuk P1 nya adalah 0,08, P2 0,50, P3 0,21, P4 0,08, dan di P5 adalah 0,18, sehingga didapatkan 1,25 meter kubik per detik. Nah, untuk arah utara jalan yakni didapatkan 0,94 meter kubik per detik. Evaluasi permasalahan dan penanganan saluran di Desa Sembung. Penyebab terjadinya permasalahan saluran di Desa Sembung yaitu karena kurangnya operasi dan pemeliharaan saluran, sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan saluran akibat sedimentasi dan juga banyaknya tumbuhan invasif atau gulma yang dapat merusak permukaan dinding saluran serta tidak dapat mengalirkan air dengan lancar. Nah, untuk kondisi existing saluran di Desa Sembung saat ini masih bagus dan tidak terdapat kerusakan existing pada saluran. Penanganan yang tepat terhadap sistem saluran di Desa Sembung Jalan Raya Bengkel Merembu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mewujudkan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana saluran. Yang kedua, mengurangi dan membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem saluran. Nah, untuk alternatif penanganan saluran yang ada di Desa Sembung Jalan Raya Bengkel Merembu yaitu dengan cara pertama, memperluas dan memperdalam saluran supaya dapat menampung lebih banyak air hujan. Yang kedua, membersihkan saluran dari sampah maupun tumbuhan invasif agar tidak terjadi penyumbatan saluran. Dan yang ketiga, melakukan pengangkatan sedimentasi secara rutin di mana 2 kali dalam setahun guna mencegah terjadinya pendangkalan saluran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.